Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat SMP Islam Al-Azhar 9, hari ini SMP Islam Al-Azhar 9 mengadakan Khatmul Quran untuk kelas 9. Dan Khatmul Quran ini diikuti juga oleh para orang tua murid dan Bapak Ibu guru. Mari kita ikuti bagaimana serunya, bagaimana khidmatnya kegiatan Khatmul Quran pada hari ini. Hari ini bersama saya ada 2 orang kelas 8 yang akan menjadi MC untuk kegiatan Khatmul Quran. Khatmul Quran itu apa? Mereka akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan Yasmin. Halo sahabat SMP Al-Azhar 9. Hari ini sekolah kami akan mengadakan acara Khatmul Quran yang akan diikuti oleh kelas 9 angkatan 20 dan juga diikuti oleh Bapak Ibu orang tua dan Bapak Ibu guru. Apa aja nih acaranya? Kegiatan pada hari ini ada registrasi murid dan orang tua murid kelas 9 di depan masjid kampus. Habis itu ada sambutan perwakilan pengurus jamiah, sambutan kepala sekolah SMP IA 9 Kemang Pertama, penyerahan wakaf Al-Quran kepada pihak ASF. Ada sambutan pengurus YWAM. Terus ada Khatmul Quran 30 juz. Dan ada prosesi khatam bersama. Ceramah muhasabah. Setelah itu kita pulang, selesai. Selamat menyaksikan. SMP Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama, Ibu Nisa Desvarina MC beserta jajarannya. Yang saya hormati segenap Dewan Guru dan karyawan SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Yang kami banggakan kakak-kakak kelas 9 angkatan 20 serta tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada kata yang pantas mengawali kegiatan pada hari ini kecuali untayan kata dan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara Khatmul Quran angkatan 20. Tak lupa sholawat dan salam kami haturkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW yang telah memberi teladan kepada kita untuk fastabiqul khairat atau saling berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai prestasi terbaik dunia maupun di akhirat kelak. Semoga berkah dan keselamatan selalu tercurah kepada beliau, keluarga, para sahabat, dan kita para pengikutnya. Amin. Amin. Hadirin yang terhormat, izinkanlah saya dan Nendar Aska dan Yasmin Yanur Rahmani selaku pembawa acara untuk menyampaikan agenda acara hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penyerahan wakaf Al-Quran. Yang kelima, ceramah, muhasabah, dan pembacaan doa dan penutup. Itulah susunan acara pada hari ini. Al-Banamijul awal al-iftitah. Hayyan naftahu baramijana bikiroti basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'lamuna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladzina la yu'minuna
وأعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai perhitung atas dasar dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul pada majelis salah satu taman-taman syurga, di mana hari ini kelas 9 angkatan ke-20 ya Ibu ya, yang bernama angkatan Akelaus melaksanakan Khatmil Quran secara bersama-sama. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bapak Effendi
SPD MPDI selaku ketua Kabid Kurikulum Agama Sekolah Islam Al-Azhar, dan juga Bapak Julianto Arif sebagai Sekretaris Yayasan Al-Muhajirin Jaka Permai. Juga telah hadir Bapak Bahri Rahman Musa'a, Sarjana Ekonomi sebagai Ketua Al-Muhajirin Social Fund. Ya, Masya Allah. Dan yang saya hormati dan muliakan juga Bapak Pimpinan sekolah kita SMP IAS 9 Kemang Pratama Bekasi, Bapak Amiruddin MPD dan Bapak Nur Rahman SPD, juga beserta jajaran guru-guru yang Masya Allah, semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan semua kepada Bapak Ibu guru kita. Juga kepada rekan-rekan saya Jamiah, di sini hadir Ibu Ari Kartini sebagai wakil saya, wakil Jamiah SMP IAS 9, juga Ketua POM 9 Ibu Rina, sama namanya sama Ibu, beserta jajarannya, juga yang berbahagia para orang tua murid yang dirahmati Allah, semoga senantiasa Allah kucurkan kesehatan dan barokahnya pada hari ini dan di hari-hari lainnya, amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa anak-anak yang pakai dress code putih krem ya, ini putih mocha ya, Masya Allah, yang solehah dan soleh, insya Allah hari ini telah mereguk nikmat bagian juz 30 tadi khatamul Quran, kita bersama-sama menamatkan dibimbing oleh Pak Nazri. Terima kasih Pak Nazri. Semoga memang sesuai dengan motonya penguatan jati diri melalui Al-Quran. Baik anak-anakku dan hadirin semuanya, kita tahu sebagai muslim bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dalam peradaban dunia. Setiap ayat-ayatnya merupakan hikmah, syifa'ul lima fis sudur, penguat jiwa sekaligus amal soleh kita yang tidak akan terputus hingga yaumil akhir nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang membaca Al-Quran maka akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Artinya siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran maka dia akan mendapat satu kebaikan. Jadi alif satu tadi, lam satu, mim satu gitu. Bayangkan tadi kita sudah mendapat berapa banyak kebaikan. Masya Allah, takbir, takbir, Allahu Akbar. Dan Rasulullah pun bersabda bahwa sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Demikian diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili dan hadis disahihkan melalui hadis riwayat Muslim. Jadi nanti Al-Quran itulah yang akan menerangi kubur kita jika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Dan Al-Quranlah nanti termasuk hafalan-hafalan kita lah yang akan mengangkat derajat kita di yaumil akhir. Dia akan mencari kita. Masya Allah, Allah maha baik. Anak-anakku semua, mohon jadikanlah bimbingan, ini pesan Bu Rina ya, mohon jadikanlah bimbingan Bapak Ibu guru kalian sebagai pijakan kalian untuk tetap berusaha mengkhatamkan Quran selalu. Alhamdulillah, Bu Rina dan mungkin juga di sini ayah bunda kita selaku orang tua murid bersyukur ya ayah bunda bahwa Al-Azhar dan hari ini khususnya murid-murid SMP IAS 9 melaksanakan salah satu rangkaian kelulusan, yaitu dengan khatam Quran bersama. Bu Rina yakin ini merupakan bagian dari amanah yang diemban sekolah untuk mencapai keberkahan ilmu yang telah kalian
dapati di sekolah ini yang telah dienyam oleh para siswa-siswa SMPIA 9 dan SMPIA 9 di bawah naungan Yayasan Al-Muhajirin Jaka Permai, alhamdulillah telah dapat mengemban amanah tersebut. Hadza min fadli Rabbi, sehingga insya Allah Bu Rina dan khususnya orang tua juga dapat mengerem kekhawatiran tentang berapa banyaknya ideologi dan pemahaman yang melenceng dari syariat dan akidah Islam yang lurus yang sedang digalakan oleh beberapa pihak, beberapa pihak di luar sana, ya. Insya Allah anak-anak di sini menjadi anak-anak yang mampu mengemban amanah syariat dan agamanya, menjadi kebanggaan orang tua, qurrata a'yun buat kita bersama dan pemersatu umat. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi selamat Khatmil Quran anak-anakku semua. Harapan ibu semoga anak-anak angkatan Aklaus dapat meneruskan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi khatam Quran, yaitu nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai ukhuwah Islamiyah. Sekian sambutan dari Bu Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sebelum Bapak menyampaikan tentang wakaf Al-Qur'an kepada ASF, perkenankan Bapak menyapa tamu-tamu undangan kita. Yang pertama adalah ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Kepala Bidang Keagamaan Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar Bapak Ustadz FN Effendi MPDI. Berikutnya yang kami muliakan orang tua kita di Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jaka Permai, Bapak Julianto Arif Setiadi Mkom. Ahlan wa sahlan Pak Arif. Berikutnya Pak Bahri yang selaku nanti akan menerima sebagian dari wakaf Al-Quran kita. Selamat datang Pak Bahri. Dan pembicara kita Ustadz Ismaidas Makfiansyah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Seluruh Bapak Ibu orang tua murid di sekolah SMP Islam Al-Azhar 9 dan pengurus jamiah orang tua anak-anak kita di sekolah, Ibu Nisa Desfarina beserta pengurus jamiah lainnya, unsur pimpinan SMP 9 Bapak Muhammad Nur Rahman beserta seluruh Bapak Ibu guru, karyawan, janitor dan security SMP Islam Al-Azhar 9. Anak-anakku yang tentunya Bapak cintai, yang Bapak rindukan. Dalam waktu 2 bulan yang akan datang kalian akan pergi dari SMP 9, ya. Bapak nanti akan kangen keceriaan kalian, bercandanya kalian di kelas 9, lari-larinya anak-anak kita main-main sampai di depan koridor 9C, hampir mau jatuh ke bawah. Itu ya, hati-hati, Bapak sudah deg-degan. Masya Allah, itu seberani itu ya. Sama Rafalian, mana Rafalian tadi? Nanti Bapak kangen itu. Dan semua anak-anak kelas 9 yang luar biasa, tepuk tangan buat kelas 9 yang putri ya. 2 tahun pandemi kita tidak bertemu dengan maksimal, kemudian kelas 9 tidak terasa begitu cepat berlalu.
Dan hari ini adalah momentum kita ikhtiar wasilah khatam Quran untuk kesuksesan asesmen sumatif akhir sekolah yang akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 17 Mei, Senin besok sampai Rabu minggu depan. Dalam hal ini Bapak mengucapkan selamat datang kepada seluruh orang tua murid yang hari ini mendampingi baik ayah maupun bunda perwakilannya. Inilah anak-anak kita, ayah bunda yang selama ini belajar dititipkan di SMP 9 dan hari ini menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis Anas, man qara al-Quran wa khatama summa da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafim minal malaikah, yang artinya man qara'a, siapa membaca Al-Quran wa khotama, dan menghatamkan. Tadi betul-betul dari juz 1 dari Al-Fatihah wa khotama sampai surat An-Nas semuanya sudah dituntaskan. Summa da'a, doa khotmul Quran. Ammana, maka mengaminkan, ala du'aihi, atas doanya orang tersebut, arba'atu alaf, 4.000 malaikat, 4.000 minal malaikah, dari malaikat. Jadi alhamdulillah kita sudah menghatamkan dan mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus diucapkan apa yang terlintas dalam hati, keinginan, harapan, cita-cita kita semua, khususnya anak-anak, untuk kesuksesan kelancaran asas minggu depan atau besok hari Senin, dan juga cita-cita kalian, SMA kalian, baik itu di sekolah kita tercinta di Yayasan Wakaf Al-Muhajirin SMP Islam Al-Azhar 4 atau di sekolah Al-Azhar yang lainnya dan sekolah negeri atau swasta lainnya. Pada kesempatan ini sekolah mengucapkan selamat untuk kalian untuk mengikuti ujian atau asesmen sumatif akhir sekolah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan untuk perjuangan kalian. Titik akhir kalian untuk bisa mengukir prestasi di SMP Islam Al-Azhar 9. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran untuk proses tersebut, yang wasilahnya ada khotmul Quran dan wakaf Al-Quran. Jadi pada kesempatan ini sekolah akan menyampaikan bahwa jumlah Al-Quran yang diwakafkan oleh keluarga besar SMP Islam Al-Azhar 9, khususnya anak-anak, orang tua murid dan bapak ibu guru, yaitu sejumlah 2.000 Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan wakaf bagian dari wasilah kesuksesan kita, agar apa yang sudah kalian wakafkan menjadi pahala jariah yang mengalir terus kepada kita semua. Untuk itu mohon berkenan Pak Bahri sebagai perwakilan dari Yayasan Wakaf Al-Muhajirin ASF Al-Azhar atau Al-Muhajirin Social Fund untuk menerima sebagian, yaitu untuk pada kesempatan ini ASF menerima 500 eksemplar. Yang lainnya sebagian sudah didistribusikan saat Ramadan oleh Bapak Ibu guru ke masjid-masjid, pesantren, yayasan dan lainnya. Al-Qurannya langsung diserahkan ke ya. Demikian penyerahan wakaf Al-Quran. Mudah-mudahan pada kegiatan kali ini keberkahan Al-Quran bisa kita raih. Dari SMP Islam Al-Azhar 9, Bapak atas nama Bapak Ibu Guru, seluruh sivitas akademika SMP Islam Al-Azhar 9 mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ramadan kemarin mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, dan mudah-mudahan wakaf Quran, seluruh support dari orang tua, Bapak Ibu di rumah dalam keberhasilan untuk keberhasilan anak kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati Kepala Bidang Keagamaan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Bapak Haji Effendi. Kemudian yang saya hormati Kepala SMP Islam Al-Azhar 9 Bapak Haji Amiruddin beserta jajarannya, Pak Nur Rahman selaku wakil, dan Bapak Ibu guru sekalian. Dan yang kami hormati Ketua Jamiah beserta jajarannya dari SMP 9 yang supportnya luar biasa Ibu. Terima kasih. Dan yang kami hormati Bunda dan Ayah pendamping anak-anak sekalian, dan tentunya yang Bapak cintai, sayangi, anak-anak SMP 9 kelas 9 ya nak ya, angkatan ke 20. Apa nama angkatannya tadi? Ya, alhamdulillah di Khatmul Quran ini penguatan jati diri melalui Al-Quran, Masya Allah. Nah, di sini selain ada Pak Amiruddin selaku kepala sekolah kalian, di sini juga ada mantan kepala sekolah kalian juga, Pak Evan. Beliau menjadi apa nak? Kepala Bidang Keagamaan. Artinya apa? Kepala sekolah kalian nih sudah mewujudkan penguatan jati diri melalui Al-Quran. Alhamdulillah ya nak ya. Bapak bersyukur mengucapkan selamat atas khatam kalian di tengah kesibukan belajar kalian dari kelas 7 sampai kelas 9. Bapak doakan semoga kalian masuk ke jenjang yang lebih tinggi dengan sukses meraih cita-cita kalian dan sekaligus menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan kita semua, dan tentunya apa yang kalian kerjakan, kegiatan kalian mulai dari belajar, aktivitas yang lain menjadi keberkahan semua. Bapak tidak bisa bicara banyak dalam hal ini. Sekali lagi, Al-Quran adalah pedoman seluruh umat Islam. Maka genggamlah Al-Quran ini tidak hanya dalam bacaannya, tetapi juga dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ya memang pedoman hidup manusia itulah Al-Quran. Namun kehidupan dunia kalian juga harus sukses, supaya sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam tahiyah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqar Rasul Karim. Yang saya hormati Bapak Haji Yulianto Arif Setiadi selaku pengurus Yayasan Wakaf Al Muhajirin beserta dengan seluruh jajarannya,
Yang saya hormati Kepala SMP Islam Al-Azhar 9 Bapak Ustadz Amiruddin MPD beserta dengan Wakil Kepala Sekolah Bapak Haji M. Nur Rahman beserta dengan seluruh jajaran Bapak dan Ibu Guru dan juga karyawan SMP Islam Al-Azhar 9. Yang saya hormati Ibu-Ibu pengurus Jamiatul Walidin, Ibu Rina beserta dengan seluruh jajarannya yang selalu semangat untuk mendukung program sekolah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua murid yang hadir mendampingi putra putri Bapak dan Ibu, dan juga Anda sekalian para calon orang-orang yang bertakwa dan pemimpin dunia, pemimpin peradaban, orang-orang yang sukses, orang-orang yang insya Allah berbakti kepada orang tua dan aizul Islam wal muslimin. Alhamdulillah, di tengah hari yang indah ini di bulan Syawal, kita berkenan untuk hadir dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini di Masjid Kampus Al-Azhar Kemang Pratama ini memberikan inspirasi bagi kita untuk selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kami sampaikan dan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita semua. Pak Effendi lupa juga menyapa pada hari ini narasumber nanti yang insyaallah akan memberikan ilmunya kepada kita. Bapak dan Ibu dan aku sekalian, atas nama Direktorat Dikdasmen YP Al-Azhar dan juga pengurus YP Al-Azhar mengucapkan selamat kepada Sivitas Akademika SMP Islam Al-Azhar 9 yang telah melakukan kegiatan melebihi standar kegiatan keagamaan yang telah diprioritaskan untuk seluruh sekolah-sekolah Al-Azhar. Apresiasi ini kami sampaikan karena insya Allah kami mendengar dan melihat juga mengevaluasi, memetakan seluruh sekolah. Ada 198 sekolah Al-Azhar se-Indonesia, 57 sekolah jenjang TK, 67 sekolah jenjang SD, 48 sekolah jenjang SMP, dan 21 jenjang SMA. Alhamdulillah, urutan yang ke-9 SMP Islam Al-Azhar 9 termasuk sekolah yang berprestasi. Prestasi secara akademik dan juga prestasi non-akademik, wabil khusus prestasi-prestasi dalam keagamaan. Sesuai dengan standar kegiatan keagamaan, maka seluruh sekolah Al-Azhar se-Indonesia wajib untuk melakukan hal itu, khususnya di dalam pembelajaran Al-Quran. Maka Direktorat Dikdasmen YP Al-Azhar, Pak Effendi mewakili Ibu Hajah Aiki Rokibah selaku Kepala Direktorat Dikdasmen YP Al-Azhar mengucapkan salam dan mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya, yang sebesar-besarnya kepada kita semua, kepada kalian tentunya yang telah mengisi selama 3 tahun di SMP Islam Al-Azhar 9, menjadikan sekolah ini adalah sekolah yang unggul, suka sekolah yang unggul, kompetitif, dan akhlak mulia. Masya Allah, suka ya. Dan ini menjadi kebanggaan khususnya Pak Effendi, anakku sekalian, tahun 2018 diangkat menjadi Kepala SMP Islam Al-Azhar 9. Oh maaf, Wakil Kepala Sekolah dulu. 2011 baru menjadi Kepala SMP Islam Al-Azhar 9. Dan Pak Arif ini Masya Allah, beliau sangat mendukung sekali. Ya, pengurus Yayasan Wakaf Al-Muhajirin untuk sekolah-sekolah Al-Azhar sangat mendukung sekali untuk pengembangan talenta dan pengembangan akademik di sekolah. Dan Pak Effendi bangga kalau mendengar SMP Islam Al-Azhar 9, rasa haru dan bangga yang Pak Effendi rasakan.
termasuk alumninya, Masya Allah. Maka pada hari ini rasa syukur itu baik-baik disampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jakarta Permai yang telah mensupport kegiatan-kegiatan sekolah, kepada pengurus Jamiatul Walidin yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi baik moral maupun material sehingga semua program-program sekolah terlaksana dengan baik. Kepada Bapak dan Ibu orang tua murid kami juga sampaikan, mudah-mudahan kalau ada adik-adiknya yang masih ada di kelas 6 SD, maka kami sarankan kepada Bapak Ibu untuk menyekolahkan, melanjutkan di SMP Islam Al-Azhar 9. Karena Al-Azhar adalah berkelanjutan. Maka untuk itu Khatmul Quran ini bagian dari keistimewaan dan identitas dari sekolah Al-Azhar. Untuk itu pesan dari Bapak untuk kalian semua, khatam bukan berarti berhenti untuk membaca Al-Quran, karena sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah adalah orang yang al-hal wal murtahal, mereka yang baca Al-Quran dan kemudian mengulang-ulang lagi bacaannya. Yang kedua, sesuai dengan tema yang disampaikan pada hari ini, jati diri itu adalah hal gambaran dari seorang muslim melalui Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW, hulukuhu Al-Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran selalu dibaca, selalu dipahami artinya, dan selalu diamalkan. Maka insya Allah orang yang terbaik adalah orang yang selalu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dengan Quran ini kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan untuk kita semua. Demikian yang disampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ahlullah, keluarga Allah di bumi ini, sebagai orang yang selalu cinta Al-Quran. Selamat sekali lagi dan sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai pada acara selanjutnya, yakni ceramah muhasabah, dan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ismaidas. Kepada Bapak disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga dengan salam tadi kuping kita sejuk, hati kita berbunga, hidup kita jadi penuh makna, penuh nuansa, penuh cinta, penuh pahala, mulia, bahagia, dan ujungnya sorga. Kita doakan semoga yang hadir di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya untuk ibadah, dimurahkan rezekinya untuk sedekah, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin sekalian yang saya hormati, seluruh pengurus YPI Al-Azhar dan yang mewakilinya, juga seluruh pengurus Jam'iyah, juga seluruh orang tua santri-santriwati Al-Azhar yang hadir, Bapak Kepala Sekolah, para wakil Kepala Sekolah, para guru dan staf TU, wabil khusus pada para siswa, para siswi, para pemuda dan pemudi, para remaja dan remaji. Hadirin sekalian, kalau dulu nasihatin anak muda gampang, sekarang rada-rada susah karena pemikiran sekarang berkembang. Kalau dulu nasihatinnya cukup kita sebut santriwan, santriwati, jadi perawan mesti hati-hati. Jangan sampai gampang kerayu sama laki-laki yang gayanya trendy dan funky tapi nggak bisa ngaji. Itu kalau jadi suami pasti bikin keki, sholat kagak tapi minta kawin lagi. Tapi yang laki-lakinya juga mesti jaga-jaga,
Jangan sampai gampang kerayu sama wanita yang hobinya cuma ngaca sama gaya, cuma rajin bersihin muka sama drama Korea. Ya kalau yang putri nggak drakor ya, lebih banyak K-pop ya. Di sini ada NCT Citizen ada ya. New Jeans ada, The Bunnies ada anak The Blink ada, banyak. Ini ARMY ada di sini, ARMY. Hadirin sekalian, alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi lisidki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hazan nabil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansari wa junudih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua berkumpul di sini. Tentunya untuk silaturahmi, membersihkan hati, mencerdaskan nurani, meningkatkan prestasi, mengoptimalkan potensi, membangun motivasi. Tentunya dengan mengkaji dan menggali nilai-nilai dan ilmu yang islami, dengan sama-sama meneladani sunnah Nabi, dengan sama-sama menyembah Allah satu-satunya penguasa di muka bumi, hingga Islam bisa terus tersebar dan bersemi, panjinya berkibar sampai ke langit tinggi, walaupun kita semua harus terkapar dan mati seorang diri. Prinsipnya gampang, nggak boleh ada dua matahari walaupun bulan pudar cahayanya, nggak boleh tercabut iman dari sanubari walaupun nyawa kita jadi taruhannya. Langit yang 7 tinggallah 6, jatuh 1 di Selat Malaka. Langit runtuh, bumi tenggelam, yang tinggal cuma sorga dan neraka. Allah ciptakan di hati manusia cinta, yang dengan cinta kita bisa ke sorga. Cinta sama Allah, Rasulnya, alam semesta, sesama manusia, sorga. Bahkan nolongin anjing kehausan bisa ke sorga. Bener apa enggak? Nolongin anjing aja berpahala, apalagi nolongin temen. Coba temen kita anjing bukan? Bukan ya, cuma kadang-kadang ada kelakuannya begitu. Dengan cinta juga banyak manusia nerobos ke neraka karena cinta sama keluarga, terus nyolong duit negara, terus lari ke Singapura, ya ketangkep juga, di penjara pura-pura lupa. Ada kemarin bulan puasa ketangkep korupsi, ada begitu. Berarti Qurannya nggak dipakai, ada. Jadi ada kota di Indonesia yang nggak punya wali kota sekarang. Kenapa? Pimpinannya maling. Percuma kita khataman, akhlaknya nggak ada. Bulan puasa korupsi ketangkep, ya Allah. Emang nggak bisa korupsi bulan lainnya? Ya nggak boleh juga. Cuma kan bulan puasa kelewatan. Sama kayak anak muda nanya kemarin, Ustadz bulan puasa boleh nggak pacaran? Ya jangankan bulan puasa, bulan lain aja nggak boleh. Cuma kalau bulan puasa mah kelewatan begitu. Kenapa? Akhlaknya udah nggak ada. Kenapa? Karena kita jauh dari Quran. Orang tua sekarang lebih bangga anaknya jago nyanyi, jago nari, jago baca puisi. Yang penting anak saya bisa ikut Mama Mia, Mama Loren, Papa Tibob, goyang ngebor, ngecor, macul, nembok, goyang kayang, patah-patah, kecengklak, keselio. Penting anak saya juaraan Indonesian Idol dah di TV. Bukan nggak boleh nyanyi, bukan. Boleh nggak boleh nari ya, apalagi nyanyi sambil nari ya. Iya kan? Apa? Oh my god gitu ya. Saya nggak bisa sih gitu. Tapi ABG pada jago. Bukan nggak boleh. Tapi yang utama ngaji. Saya mau, Bu, kalau kita meninggal dunia mau dinyanyiin apa dingajiin? Mau meninggal dunia dinyanyiin? Ibunya meninggal dikubur, anaknya nyanyi. Aye aye. Bunda ya. Oh kaget. Wah, bisa joget mayatnya. Bukan nggak boleh, boleh, tapi kan ngaji yang utama. Makanya muncul anak-anak muda sekarang makin lama makin jauh dari agama. Dengan cinta kita bisa bertakwa. Dengan cinta juga sekarang remaja ABG berzina, masuk handphone kamera, nyebar kemana-mana. Ini gara-gara jauh dari agama, pacaran sampai buka-bukaan.
Nah, anak muda sekarang pacarnya pegang-pegangan, peluk-pelukan, gendong-gendongan, sengkat-sengkatan, banting-bantingan, cekek-cekekan, pacaran pas smackdown begitu. Akhirnya apa? Nafsu ngalahin akal, ngalahin otak. SD 6 tahun kan pinter, TK-nya aja 2 tahun, 8 tahun sekolah, SMP 3 tahun, 11 tahun udah. 11 tahun sekolah, tapi dibodohin cinta mau. Muncul anak muda pacaran pakai HP, buka-buka baju di kamar mandi, foto-foto, apa? Post a picture ya? Pap dong, pap. Aduh, bagaimana sih? Anak SMA sekarang udah nginstal micet. Anak SMA dicek sama orang tuanya, handphonenya, riwayat Google Map-nya, OYO 1, OYO 2, OYO 3. Di salah satu SMA di Jakarta Timur, saya ingat benar, waktu itu disepakati dengan orang tua izin, kita mau ngecek kondisi anak-anak kita, kira-kira orang tua izinkan nggak? Ngomong sama komite sekolah, terbatas. Apa itu? Kita akan ngecek HP anak-anak kita. Akhirnya kejadian, pas lagi sekolah semuanya suruh keluar, satu kelas itu suruh keluar, HP-nya ditinggal semua, dicek ya, karena guru sama kepala sekolah kalah canggih sama siswa-siswi, takut bisa di hidden folder, di hidden aplikasi. Akhirnya dipanggil lah tukang benerin handphone dari Glodok, dicek bu isinya, ya Allah, yang porno-porno, yang jorok-jorok ada di HP anak-anak kita semua. Kenapa? Zina di mana-mana di kita. Kenapa? Jauh, makin lama makin jauh dari agama. Anak perempuan sekarang kayak buah mangga. Pernah beli mangga nggak? Kalau beli mangga gimana cara milihnya? Milih mangga gimana? Dipegang-pegang, dipain lagi, dicium-cium, dipencet-pencet nggak? Iya kan, milih mangga kan gitu kan? Dicobain. Tuh. Ada anak perempuan sekarang pacarnya pegang-pegang mau, dicium-cium mau, dipencet-pencet mau, dicobain mau, belum nikah udah bopak-bopak, gerowak-gerowak. Jadi anak perempuan tuh kayak buah duren. Pernah beli duren yang belum dibuka? Ada nggak orang beli duren dipencet-pencet? Nggak ada, mau bengkak tangannya, dicium gitu, nggak ada, dari jauh nyiumnya, wangi nggak nih, itu doang. Nah, hadirin sekalian, mahalan mana mangga sama duren? Duren. Inner beauty, iya kan? Hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang menanti. Walaupun jarang mandi dan jarang gosok gigi. Nah, hadirin sekalian, dengan cinta kita bisa ngumpulin pahala. Dengan cinta juga muncul anak muda rajin ngumpulin dosa. Pacaran beda agama, nikah antar agama, semua agama dianggap sama. Maaf Pak Ustadz, semua agama sama, ini toleransi. Saya mau tanya, Hindu sama Buddha sama apa beda? Katolik sama Protestan sama apa beda? Ngapa Islam lu sama-samain? Beda. Jangan pukul-pukulan, anarki. Contoh, Islam sama nggak dengan agama Jepang? Beda. Jepang Tuhannya dewa matahari, namanya Amaterasu. Itu jurusnya Sasuke. Jepang juga punya Dewi Bulan namanya Tsukuyomi, itu juga jurusnya Sasuke. Jepang percaya dewa-dewa. Dia kenal dewa ular namanya Orochimaru. Lah, sama nggak sama Islam? Beda. Ngapa disama-samain? Toleransi bu, toleransi bener, tapi agama jangan dicampur-campur. Ini agama bukan gado-gado. Entar meninggal dunia kita nggak ditanya BPJS di kuburan, nggak ditanya. Entar, mohon maaf ya, kita entar di kuburan nggak ditanya. Mohon maaf bu ya, mohon maaf ya, di kubur nggak ditanya Pancasila ada berapa,
nggak ditanya ibu punya KTP kagak, nggak ditanya, agama yang utama. Makanya doa kita gimana waktu sholat? Doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, hidup mati untuk Allah Rabb semesta alam. Itu prinsip akidah. Hidup mati kita bukan buat tanah air, bukan. Hidup mati kita bukan buat bangsa. Hidup mati kita bukan buat institusi, buat Allah Rabb semesta alam. Sekarang muncul anak muda nih, karena jauh dari Quran, berpikir bebas. Ada istilah sekarang agnostik. Ini namanya agnostik baru netes. Mohon maaf, saya percaya Tuhan, tapi saya nggak percaya agama. Kalau Tuhan ada, kenapa dia nggak bikin aturan? Orang yang nggak punya agama pengen hidup bebas, kenapa nggak ada aturan? Sekarang saya tanya, kalau manusia nggak ada agama, nanti punya istri boleh nggak disinain? Loh kan yang cuma ngelarang zina cuma agama. Orang yang berpikir tanpa agama bebas zina. Mau ntar bininya zina sama tukang bakso. Yang penting cinta sama cinta. Harusnya kita setujui, kan cinta. Nggak mau. Sekarang ketika agama habis, nggak dipakai di kepala kita, muncul anak muda merasa lebih hebat dari agama. Pak, sampai Quran aja dilecehin sebagai bercandaan. Padahal Quran khalidun wa ataun mutajadid. Quran itu kekal, ditaati selamanya dan selalu up to date, melewati batas zaman dan waktu. Cuma kita nggak percaya. Manusia tanpa Quran dia tersesat karena manusia bodoh. Akhirnya gampang dibodohi oleh otaknya sendiri. Percaya nggak manusia bodoh? Saya tes ya. Saya bisa cek dan merubah pikiran Anda hanya dalam 1 menit. Karena kita bodoh. Percaya nggak? Kita jajal. Bahasa Inggrisnya hati apa? Heart. Heart attack artinya. Jadi heart hati pejantung. Iya kan? Iya dong. Manusia ngaku pinter, tapi heart aja keder, hati pejantung. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Emang di sini ada hati? Emang ada hati di sini? Deg-degan hati saya. Kapan hati bisa deg-degan? Ditembak di sini mati, kenapa? Di sini ada jantung. Kenapa dia berdebar? Karena memompa darah. Di sini ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri, papilin, toilet, carport, kolam renang. Berarti rumahnya apa? Hatinya semi minimalis ya. Nah hadirin sekalian, kita hati sama jantung aja keder, mau ngatur Allah. Contoh yang gampang, ini gampang. 8 bagi 2 berapa? Apa buktinya? Yang jawab 3 kelewatan dah. 8 bagi 2 berapa? 4. Apa buktinya? Iya, buktinya gimana? Kan ada hukum kebalikan. 8 bagi 2 4. Apa buktinya? 4 kali 2 8. Bener nggak? 8 bagi 2 3. Salah apa benar? Salah. Kenapa? Karena 3 kali 2 nggak jadi 8, jadinya 6. Sepakat nggak di situ? Sepakat ya. A dibagi B sama dengan C, maka C dikali B harus sama dengan A. Sepakat nggak? 8 dibagi 2 sama dengan 4, maka 4 kali 2 harus sama dengan. Sepakat? Ragu loh. Ini padahal matematika dasar banget. Yakin peragu? Ragu. Lalu pembuktiannya seperti apa? 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 kali 2 harus sama dengan 4. Sepakat? 6 bagi 3 sama dengan 2, maka 2 kali 3 harus sama dengan. Sepakat? Berapa 8 dibagi 0? 8 dibagi 0 sama dengan 0, maka 0 kali 0 harus sama dengan 8. Gagal. Manusia yang aku pinter, bodoh. 8 bagi 0 sama dengan 0, maka 0 kali 0 harus sama dengan. Gagal. Kita nggak pinter. Iya dong. 8 bagi 2 4. 4 kali 2 harus 8. A dikali A dibagi B sama dengan C, maka C dikali B harus sama dengan A. Rumusnya gampang, matematika. Tapi gagal karena manusia nggak sanggup nangkep
angka 0. Kalau secara matematika semua angka dibagi 0 jawabannya 2. Yang pertama, mazhab mendekati limit tak terhingga. Yang kedua, yang lebih mayoritas jumhur, semua angka dibagi 0 jawabannya undefinitif, tidak terdefinisikan. Mana yang masuk akal secara logika? Dua-duanya nggak mampu. Kalau 8 dibagi 0 tak terhingga, maka tak terhingga kali 0 nggak jadi 8, gagal. Maka yang paling bisa jawab adalah 8 dibagi 0 tidak terdefinisikan. Ini juga nggak nyampe logika, karena jawaban itu mengatakan bahwa kita nggak mampu menangkap berapa semua angka dibagi 0. 0 ada atau enggak? 0 ada apa enggak? Ada, karena kita pelajari. Tapi kalau kamu saya kasih duit 0, ada enggak duitnya? Jadi 0 ada apa enggak ada? Penemu 0 ada ilmuwan muslim. 0 aja kita keder, kita mengatur Allah. Pernah lihat laut? Pernah. Warnanya biru toska, hijau toska, kecuali Ancol, butek. Pertanyaan saya, pernah nggak main di pinggir laut? Nyebur pernah? Ada nggak warna birunya? Kok kita lihat biru? Mata kita suwak begitu. Kita lihat laut biru, kita samperin, nggak ada birunya, karena mata kita nggak mampu nangkep kebenaran secara utuh. Kita tes ya, permainan paling gampang semuanya bisa dan nggak bakal ada yang salah. Permainan kata saya, kalau disebut kata saya ikuti perintah saya, kalau nggak disebut kata saya nggak usah. Gampang kan? Gampang, oke ya. Kita mulai dengan bismillah, nanti selesai dengan alhamdulillah, jadi ada batasnya. Kita ambil contoh gampang, kata saya angkat tangan kanan. Ada yang nggak angkat berarti ragu. Oke, turunkan. Nggak usah, kan nggak kata saya. Oke, ngerti ya? Nggak mungkin salah dong, gampang. Oke, kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata saya angkat tangan kanan. Kata saya angkat tangan kiri. Kata saya acungkan telunjuk kanan. Jari tengah. Tuh, salah, nggak disebut kata saya. Oke, turunkan. Tuh, nggak disebut kata saya. Oke, semuanya kata saya turunkan. Itu gampang, legit, gampang banget. Tapi kan kita sering tetap keliru. Kita coba yang juga gampang. Kata saya angkat tangan kanan. Kata saya angkat tangan kiri. Kata saya acungkan jempol kanan. Kata saya acungkan jempol kiri. Oke, goyang. Oke, bagus. Oke, turunkan semuanya. Masih ada. Oke, kata saya turunkan semuanya. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Salah, nggak ada kata saya dan belum ditutup. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Nggak ada lagi permainan kata saya. Mau saya apa? Manusia gampang ditipu ketika dia lagi seneng. Quran hadir, iya dong, karena seneng udah jadi pejabat, punya duit banyak, akhirnya anaknya mewah-mewahan, anaknya jadi belagu, gara-gara pacaran anak orang dipukulin sampai hampir mati. Akhirnya jabatan orang tua yang lagi tinggi-tingginya, mobil yang segitu hebatnya hancur gara-gara anaknya cuma ngikutin nafsu. Jabatannya udah tinggi, jadi pejabat, ya, punya senjata, punya segala macam, ribut soal cewek, dipukulin depan bapaknya, anak orangnya sampai hampir semaput. Akhirnya bapaknya diusut. Kenapa? Kita lagi seneng, bangga, kita ketipu, kita lupa tujuan hidup, sombong, akhirnya orang kita bantai. Allah bales. Akhirnya apa? Jabatan yang tinggi hina karena kita. Nah, hadirin sekalian, orang seringkali merasa lebih pintar dari Al-Quran, sebetulnya bodoh. Contohnya gampang, maaf Pak Ustadz, percuma ngaji-ngaji, buktinya orang Islam miskin-miskin. Sholat ngaji buat apaan? Buktinya orang Islam miskin-miskin. Saya dibilang begitu, saya ketawa. Kata siapa orang Islam miskin-miskin? Di Papua muslimnya dikit miskin, NTT muslimnya dikit miskin, Bali banyak orang miskin, di Amerika banyak orang miskin, bahkan di Korea ada tempat-tempat kumuhnya.
Dan kata siapa orang Islam miskin-miskin? Di Qatar kaya, Saudi kaya, Emirat kaya, Brunei kaya, Malaysia kaya. Di Indonesia miskin. Berarti yang miskin negara lu. Ngapa Islam disalahin? Kita pakai Islam kagak, tiba-tiba miskin yang disalahin Islam. Agak aneh juga kita. Percuma sholat ngaji percuma. Di Korea nggak sholat nggak ngaji kaya. Di Jepang nggak sholat nggak ngaji kaya. Pertanyaannya, ente berapa lama di Korea? Yang pernah ke Korea berapa orang? Biar ngomongnya nyambung. Yang pernah ke Korea berapa orang? Ada yang pernah ke Korea? Pernah. Berapa lama? 7 hari. Sama sama saya. Saya jadwal ceramah di Korea 7 hari. Ada berapa kota? Yang saya ingat 3. Seoul, Incheon, sama Busan. Saya naik kereta yang Train to Busan. Itu saya cari zombinya nggak ada. Kalau nongol saya mau bacain ayat kursi tadinya. Saya ceramah karena saya nggak bisa bahasa Korea. Saya ceramah di mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Korea. Yang menarik yang hadir adalah ada pemuda-pemuda Korea, anak-anak SMA, lulusan SMA yang Muslim. Saya bilang, ini yang dakwain siapa? Kok mereka bisa kenal Islam? Apa jawabannya? Mereka Muslim nyari sendiri. Orang Korea yang ganteng-ganteng, yang kinclong-kinclong, glowing-glowing, tinggi-tinggi pada masuk Islam. Ngapa yang burik-burik murtad? Lah mereka yang ganteng-ganteng, cakep-cakep ngaji. Ini yang jelek nggak tahu diri. Bagaimana sih? Itu ada, saya ceramah ABG baru lulus SMA, bahasa Arabnya jago banget, namanya Borasong. Borasong itu dia nama hijrahnya Khadijah. Dia termasuk influencer di sana. Bahasa Arabnya jago, ngajar bahasa Arab. Saya bilang, Anda pakai jilbab di sini bagaimana? Aneh. Karena dari kampung dia yang pakai jilbab dia doang. Dan yang menarik yang anak muda itu kalau waktu dulu masjid nggak ada, mereka bisa dari Busan sholat Jumat ke Seoul, yang jaraknya dari sini ke Solo. Mau Jumatan, nggak ada masjid di sini. Kita sholat Jumat ke Solo. Tuh orang Korea. Ketika mereka kenal Islam. Yang terkenal di Indonesia siapa? Ayah Namun. Saya waktu itu ceramah bareng Ayah Namun. Dia nggak bisa hadir, diganti Ayah Naon. Jadi yang acaranya namanya Ayah Yawai gitu ya. Maju, mereka ngaji. Oh Pak Ustadz saya anak gaul, nggak masalah anak gaul. Tukang pacul doyan coklat, biar gaul rajin sholat. Tukang pacul make peci, biar gaul rajin ngaji. Tukang pacul masuk warnet, dia bingung, dia mau ngapain? Nah hadirin sekalian, dengan cinta kita bisa bahagia. Dengan cinta juga banyak artis, selebritis sengsara, menderita, bahkan cerai di layar kaca. Apa yang paling ngeri dari kita meninggalkan Quran? Yang ngeri adalah Allah cabut kebahagiaan di hati kita. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyur yaumil qiyamati a'ma. Dan orang-orang yang lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan Quran, Allah jadikan nanti hidupnya sempit. Kaya nggak bahagia. Ada nggak orang kaya nggak bahagia? Firaun kaya matinya kelelep, Korun kaya matinya longsor, Raja Namrud kaya matinya keselak nyamuk, 400 tahun sekaratul maut. Itu orang dulu Pak Ustadz. Orang sekarang the king of pop namanya Michael Jackson, terkenal kaya, uangnya banyak, matinya kecanduan obat terlarang dan obat penenang. The king of rock and roll Elvis Presley meninggal dunia kecanduan obat penenang. The king of grunge Nirvana Kurt Cobain meninggal dunia nembak palingnya sendiri. The king of black metal The Mayhem Pennywise meninggal dunia kena ketergantungan obat terlarang, stres. The king of dangdut aman-aman aja, Haji Oma Irama. The king of punk black metal The king of punk Dramon Sex Pistol meninggal dunia nembak kepalanya sendiri. Oh itu orang dulu. Kita kenal Chester Bennington, Linkin Park, lagunya In the End, I try so hard gitu ya. Lanjutannya gimana? Saya depannya doang sih tahu. Terus in the end it doesn't even matter. Wah, siapa sama Maxinoda? Wah, dia terkenal. Istrinya cantik, anaknya nurut-nurut, keluarga bahagia, matinya bunuh diri. Wah, di Korea lagi rame tuh. Stres ngikutin Jepang. Kena mental dikit bunuh diri.
Kita kenal yang terakhir rame Suli ya. Suli, kalau Sule kan temannya Haji Andre. Suli. Sebelumnya ada yang rame juga pemain K-drama Boys Before Flower. Meninggalnya juga kecanduan obat bunuh diri. Kenapa? Kaya tapi nggak bahagia. Punya harta tapi menderita. Ada nggak orang punya harta menderita? Ada. Sekarang tren terbaru anak muda insomnia, susah tidur. Orang kalau jauh dari agama susah tidur. Orang dekat sama agama nggak ada yang susah tidur. Tidur mulu banyak. Nggak percaya lihat Jumatan. Khotib baru ceramah, jemaah udah pules. Begitu. Berlinang air mulut. Pernah berlinang air mulut? Ngeces. Makanya kalau ada orang bilangnya susah tidur, suruh datang Jumatan. Pules dah. Kaya nggak bahagia, punya harta tapi insomnia. Kalau orang miskin susah tidur wajar. Nyamuk banyak, utang banyak, WC mampet, muka jelek, kontrakan sepetak, kamar mandi di luar, dapat kontrakan kamar mandi di dalam, kasur di luar, susah. Tapi kalau orang kaya kamar gede 5x8, WC 5x10, samping rumah kolam renang, TV layar datar segede papan tulis, remote segede panci, nggak betah di rumah. Rumah dingin ber-AC tapi panas kayak neraka. Istrinya cantik jelita tapi serasa Dracula. Makanya selingkuh mulu. Suami ganteng, istri cantik cerai. Suami keren, istri manis tetap cerai. Suami imut, istri cute, lagi-lagi cerai. Istrinya sibuk ke salon. Sekali ke salon 20 juta buat Faisal. Sini. Masker bangkuang, kedong-dong, rambutan, pecel lele, wah lengkap dah. Nah hadirin sekalian, makanya Qurannya deketin, ngaji. Zaman Rasul, orang sholat dengerin Quran nangis. Pernah sholat nangis? Pernah ya pas terawih karena imamnya kelamaan. Kita menangis ketemu artis histeris, apalagi kemarin artis datang. Pokoknya apalagi nggak usah artis datang, ABG lihat fotonya aja apa jongkok apa ya namanya. Oh, baru lihat fotonya teriak-teriak, iya saya ngerti, demen, cakep, gak usah begitu-gitu amat kali. Biasa gitu ya. Nah hadirin sekalian, zaman Rasul, bahkan orang kafir aja nangis. Namanya Raja Najasyi. Ketika hijrah dimulai, Sayyidina Ja'far dengan berapa sahabat hijrahnya ke Habasyah. Rajanya Najasyi, non muslim, ahli kitab. Sama Raja Najasyi ditanya, kenapa kalian terusir dari kampung kalian? Pasti radikalisme ini, pasti ini golongan kadrun. Kenapa anda diusir dari kampung anda? Apa kata mereka? Kami membawa agama baru. Agama apa? Langsung dikomporin oleh kafir Quraisy yang nyusul. Ini dia ajaran sesat nih. Apa kata rajanya? Terangkan kepadaku apa agamamu. Apa kata Sayyidina Ja'far? Telah datang kepada kami seorang nabi menyuruh kami berhenti zina. Kira-kira benar apa enggak begitu raja? Lah bener. Kok dimusuhin? Manusia nggak mau berzina diingetin zina, marah. Salahnya Quran di mana? Iya kan? Telah datang kepada kami seorang nabi menyuruh kami untuk berhenti mabok-mabokan. Wahai raja, kira-kira benar apa salah? Lah benar. Kok kami dimusuhin? Kaum kalian yang setan. Kan Islam nyuruh anak kita bu berhenti mabok. Kenapa Ustadz galak? Karena ibu nggak teriak-teriak berhenti mabok. Sementara saya tiap hari lihat di pinggir jalan anak-anak itu teler dari pagi ketemu pagi, minum topi miring, anggur kolesom, minum cap orang tua. Biasa anak-anak muda kerja di barista, tapi yang dipegang alkohol, minumannya koktilnya barat, pakai alkohol lagi. Kenapa haram? Mabok. Orang kalau udah mabok, maaf ya, jangan lagi yang cakep, nenek-nenek diperkosa, mabok. Kalau dia sadar mah dia nggak mau juga, udah expired. Nenek-nenek, jenderal dibunuh. Kalau dia masih sadar, boro-boro jenderal koper aja gak berani dia sentuh. Jenderal dia bunuh, kenapa? Mabok. Quran ngelarang.
Kenapa dimusuhin? Kan benar. Telah datang kepada kami seorang nabi, wahai raja, mengajar kami untuk memuliakan wanita. Kira-kira benar apa salah? Lah benar. Kok saya dimusuhin? Kalian benar, kaum kalian yang salah. Sampaikan kepadaku apa yang dibawa oleh nabimu. Langsung Sayyidina Ja'far baca Quran. Baca Quran, Quran ini biasanya dites kalau mau ngetes seleksi calon penghafal Quran. Biasanya tesnya surat ini. Kenapa? Di awalan surat yang ijazul Quran, ayat-ayat yang merupakan mukjizat Al-Quran itu dites. Surat Maryam ayat pertama dibaca, kaf haya ayyun sod, dibaca sebentar, dia lihat sesegukan air mata. Raja Najasyi kafir nangis dengar Quran. Orang kafir dengar Quran nangis. Orang Islam sekarang dengar Quran kesurupan. Di ruqyah setannya keluar. Ini ada acara ruqyah nanti di Al-Azhar, harap orang tua dan siswa-siswi datangnya. Takut. Wah takut lah, dengerin Quran takut. Lah beneran ada setannya itu. Di ruqyah jangan takut karena orangnya baca Quran. Ada acara ruqyah ya, saya ngikut dah. Datang kenapa? Pasti dia dengerin Quran. Orang yang hatinya bersih, kata Sayyidina Utsman, nggak bakal pernah puas dalam membaca Quran. Ini udah hataman. Alhamdulillah hataman walaupun rame-rame. Kalau di pondok-pondok pesantren itu dia hataman Quran sehari itu satu orang masing-masing baca juz 1 sampai juz 30. Makanya banyak para santri itu di Ramadan kemarin hataman 10 kali satu bulan, ada yang 20 kali, ada yang 25 kali, jarang yang 30 kali karena ada jeda waktu mereka istirahat. Sehari nggak baca Quran sampai hatam sanggup, biasa, karena dia nggak pernah puas dengan bacaan Quran. Kita baca Quran baru setengah jam udah ngantuk, sekalinya baca manga ya nggak rapi-rapi kita baca, apalagi scroll Facebook. Makanya ulama mengatakan jadikan Quran sebagai gadgetmu, jadikan Quran sebagai HP-mu. Kenapa? Tiap 7 detik engkau tengok, tiap 10 menit engkau lihat, tiap 15 menit kamu periksa. Jadikan orang-orang yang Qurannya begitu, tiap saat dia lihat, tiap saat yang dia tahu. Nah rinskan, Quran sesuatu yang nggak bisa dibohongin. Makanya disebutkan nawir buyutakum bitilawatil Quran, terangi rumah kita dengan bacaan Quran. Kenapa? Nanti rumah yang nggak ada bacaan Quran itu seperti rumah yang seperti neraka. Jadi begini ceritanya. Suatu ketika saya ditelepon sama orang kaya banget, dulu mah kaya banget, kalau sekarang udah enggak. Maaf, karena dia kaya, saya masih muda, udah ngajar ngaji. Ya karena ngajar ngaji, guru ngaji diremehin. Guru ngaji, gajinya berapa? Saya orang kaya, mobil baru dari luar negeri saya punya, belum dibikin aja saya udah punya gambarnya. Nah hadirin sekalian, diremehin, nggak masalah. Emang kenapa diremehin? Jadi kalau ketemu kita tuh manggilnya biasa, mas, ya namanya guru ngaji, nggak apa-apa. Suatu ketika dia nelpon, Assalamualaikum, Ustadz. Oh tumben dia manggil Ustadz, ada apa gerangan? Oh iya Pak, ada apa? Bisa nggak ketemu saya bentaran? Oke, mau ngomong apa? Enggak, ketemu aja, saya penting. Oke, kita ketemuan. Saya ketemuan di rumah makan sederhana. Terus dia ngomong, Pak Ustadz tolongin saya. Saya bilang, ada apa Pak? Istri saya selingkuh. Saya bilang, bukan saya Pak, coba tanya yang lain. Saya kenal aja enggak. Oh bukan begitu Pak Ustadz, istri saya sekarang kabur dari rumah. Lah kalau kabur dari rumah ngapa nanya saya, polisi Pak? Enggak Pak Ustadz, tolong Ustadz bantu doa atau apa gimana bini saya supaya balik. Pak, istri Bapak kabur dari rumah, Bapak pukulin enggak? Enggak. KDRT, tahu KDRT ya? Kekonyolan dalam rumah tangga. Ngaku cinta tapi nabokin, ada kan? Ngaku cinta tapi mukulin, ngaku cinta tapi teriak-teriak, ada begitu? Ya, Rasul nggak pernah ngebentak anak, Rasul nggak pernah ngebentak istri.
Rasul nggak pernah memaki anak, Rasul nggak pernah maki istri. Kenapa? Mulutnya Quran. Sekarang ada nggak? Pernah nggak dimaki-maki? Pernah dibentak orang tua? Dasar anak setan. Astagfirullah. Nggak nyangka mama gendruwo, anaknya setan, berarti emaknya kuntilanak. Nah hadirin sekalian, bapak maki-maki istri? Nggak pernah, berantem biasa. Ya udah tolong cerita, ternyata istrinya ikut reuni, ketemu CLBK, ya, cucian lama belum kering. Mungkin mantan pacarnya waktu TPA dulu, pernah tukeran buku Iqra barangkali. Saya bilang, Pak, orang kalau zina ketahuan malu, nggak kabur, apalagi punya anak. Nggak tahu Pak Ustadz. Saya langsung mikir, saya sering ngadepin yang begini. Saya bilang apa? Izinkan saya datang ke rumah bapak. Saya datang ke rumahnya, nyampe rumah saya lihat, saya rasain, saya bilang apa? Pak, rumah bapak banyak setannya. Kok Ustadz tahu? Enggak, rumah bapak enggak ada Qurannya di sini. Ada, saya ada Quran 10. Bukan, ada Quran tapi bapak enggak baca. Lalu siapa yang jagain anak bapak? Siapa yang jagain istri bapak? Baca Quran, biar Quran yang jadi menjaga keluarga kita. Ini rumah bapak gelap. Kenapa gelap Ustadz? Karena lampunya belum dinyalain. Oh iya, karena nggak baca Quran. Saya bilang, Pak, saya izin, saya baca Quran ya. Saya baca Quran tuh, Al-Baqarah sekali duduk, ngetes tuh rumah ada setannya apa enggak. Juz pertama saya diserang, nggak pakai kayak di film-film setan muncul, tahu-tahu wah lemparin bangku, pintu nggak ada. Sampai naik gunung Kerinjani setan nggak deketin saya, nggak ada lempar-lempar batu, nggak ada nongol nakutin, nggak ada. Bohong begitu, ketipu sama setan. Nggak Pak Ustadz, ada pocong. Mana ada pocong? Amerika nggak ada pocong, Australia nggak ada pocong, Singapura nggak ada pocong. Ngapa Bekasi ada pocong? Kitanya yang nggak bener. Jadi pas saya baca Quran, mata saya diserang, mata saya kayak ada yang tiup. Pas saya lihat depan saya kipas angin, oh pantesan. Saya pindah baca Quran lagi. Tiap saya baca Quran, saya dibikin ngantuk. Jadi Al-Baqarah nggak selesai-selesai. 2 hari itu saya datang, nggak pernah mampu 1 kali duduk. Sampai saya bilang, oh gitu. Terus gimana? Saya terus baca Quran. Berapa hari kemudian istrinya balik. Saya bilang, apa Pak? Ternyata istrinya kena guna-guna. Qurannya nggak ada, kena pelet, kena gendam, dibawa kabur. Ketika dibacain Quran, sadar. Dibacain Quran sadar. Akhirnya ingat keluarganya, ini dibalik. Waktu sadar, masih keadaan teler. Kenapa? Bacakan rumah kita Quran. Suatu ketika, nih kisah-kisah nyata yang kita alami. Ada suami istri ngontrak dari kampung, bisnis, kerja ngontrak di Jakarta, daerah Grogol. Dia nyari rumah yang murah, tiba-tiba dapat rumah yang murah tapi gede. Diambil. Pas diambil di situ, dia kerja, istrinya di rumah, dia kerja, istrinya di rumah. Suatu ketika ada yang ketinggalan KTP-nya. Sementara dia ditugasin keluar bawa KTP. Wah, KTP ketinggalan, dompetnya. Dia pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah itu habis zuhur. Apa kata istrinya? Kok balik lagi bang? Enggak, KTP ketinggalan. Apa kata istrinya? Tadi abang pulang nggak sekalian diambil? Tadi saya pulang. Kapan saya pulang? Orang saya nggak pulang. Enggak, tadi abang pulang kok nggak diambil? Enggak, saya nggak pulang. Nggak pulang, abang kok nggak pulang? Ribut. Sampai istrinya nangis, bang, abang tadi pulang. Saya nggak pulang. Istrinya cerita, selama ngontrak di situ, suaminya kerja, suaminya tiap zuhur pulang, ngajak istrinya berhubungan suami istri, terus balik ke kantor. Kaget dia. Tiba-tiba dia begitu datang ke Pak RT, panggil Pak RT, Pak RT, nih begini istri saya. Apa kata Pak RT? Tuh, tanya Bu RT. Bu RT marah-marah sama saya karena ketika Bu RT lewat katanya saya masuk rumah bapak, padahal saya nggak pernah ada. Tuh Bu RT dengerin. Terusnya apa? Panggil Ustadz di situ.
Kata Ustaz apa? Ini rumah emang ada pengganggunya, makanya nggak ada yang mau nyewa deh dulu. Bapak nggak tahu disewa. Ini rumah kalau bahasa kita ada genderuwonya. Jangan takut dibilang mau genderuwo, mau setan, mau jin ifrit, tuyul, jenglot, nggak usah khawatir. Yang jadi masalah bapak sama ibu nggak ada Qurannya, Quran nggak pernah dibaca. Terus bagaimana Allah jagain kita? Bagaimana Allah melindungi kita? Ini kisah terakhir saya mau ceritakan, terjadi di Inggris kalau saya nggak keliru. Silakan di Google kalau nggak salah masuk, karena yang nerjemahin langsung teman saya, Ustadz Sorry Taslim. Jadi ada seorang perempuan mualaf di Amerika, lewat kawasan paling pas malam itu dia pulang agak telat, jadi temannya udah pulang. Sementara dia naik kereta lewat lorong yang agak bahaya. Bismillah dia lewat, karena dia takut kawasan itu bahaya, kumuh lah dia lewat. Tapi emang kawasannya jalan gede besar, tapi udah kemalaman. Dia Bismillah, dia baca ayat kursi, karena di depan dilihat ada laki-laki ngeliatin, dia baca ayat kursi lewat. Ternyata dia lewat, tuh laki-laki sih diem aja. Kata dia, oh ternyata saya takut doang, ternyata laki-lakinya bukan orang jahat. Sampai di rumah, besoknya dia bangun subuh, habis subuh dia setel TV, ada berita pagi terjadi pemerkosaan kepada seorang perempuan di kawasan ini jam segini. Dia lihat kawasannya yang malam itu dia lewatin, jamnya cuma beda berapa menit dari jam yang dia lewatin. Makanya dia langsung ke kantor polisi. Dia langsung ke kantor polisi, dia laporan, Pak, saya lewat jalan yang semalam kejadian, saya siap jadi saksi. Kira-kira udah ada tersangkanya? Sudah ada. Ada berapa orang? Ada sekian orang. Ditunjukin di kaca. Yang korbannya udah tahu si fulan, yang ini kan nggak tahu. Coba Anda sebagai saksi, mana yang Anda lihat ada di tempat kejadian? Ditunjuk, itu Pak, yang laki-laki ini. Oh benar, sesuai dengan korbannya. Apa kata yang perempuan? Pak, saya izin ketemu dia boleh nggak? Ada apa enggak? Saya mau nanya. Nanya nih yang perempuan kepada yang laki-laki, maaf Tuan, Tuan melakukan kekejaman kepada seorang perempuan dan itu nggak dibenarkan. Tapi saya mau tanya, bukankah sebelumnya saya lewat di depan Tuan? Kenapa Tuan membiarkan saya lewat kalau Tuan memang benar-benar jahat? Apa kata pelaku kejahatan tadi? Maaf Mbak, gimana mungkin saya berani sama Anda? Anda kan jalan bertiga. Anda bertiga dengan laki-laki dua di samping kanan kiri Anda. Badannya juga besar. Siapa yang berani ganggu Anda? Kalau Anda sendiri di malam itu, pasti Anda yang jadi korban saya. Yang perempuan kaget, ya Allah tuh malam dia baca ayat kursi. Allah kirim penjaga malaikat dua buat ngawal dia. Nah hadirin sekalian, kita seringkali nggak percaya hal-hal begini, tapi yakin ketika Quran kita pegang, nggak ada yang bisa bohongin Quran. Hadirin sekalian, itu yang saya sampaikan banyak sekali. Kita ingat marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, nggak terbantahkan. Nabi cerita ada dua laut, dua samudra yang bertemu tapi nggak bisa bersatu. Di antaranya ada pembatas yang membuat mereka nggak bisa bersama. Pertanyaannya, laut ketemu laut nggak bisa nyatu, logis nggak? Enggak. Pertanyaan kedua, Nabi kapan main ke laut? Pernah Nabi ikut mancing mania? Pernah? Main bebek-bebekan di laut? Nggak pernah. Piknik di laut? Nggak pernah. Nabi ngomong laut, kalau bukan ini petunjuk Allah pasti bohong, pasti ngibul, pasti bisa dibuktikan salah. Nabi nggak pernah main di laut. Nabi cerita ada samudra yang airnya terpisah. Sekarang pertanyaannya, yang Nabi omongin benar apa salah? Quran sekarang modern loh, terbukti, bisa kita cek di YouTube, bisa dicek secara ilmuwan. Yang Quran sampein benar apa salah? Buktikan kesalahannya. Quran terbukti kebenarannya. Jadi jangan ragu lagi terhadap Al-Quran. Hadirin sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Kalau syukur matahari sabar bulannya, kalau iman di sanubari surga balasannya, kalau hidup itu perahu mati dermaganya,
Kalau Allah yang kita tuju, insya Allah kita bahagia. Saya tutup dengan main sekali. Tangan kanan diangkat, tangan kanan diangkat. Konsentrasi, dengarkan perintah saya, tangan kanan ya. Putar, lebih cepat, ya. Pegang dagu, dagu, iya. Masih ada yang begitu, dagu, iya. Dagu mana? Tadi yang begini berapa orang? Hidup jangan ikut-ikutan. Kalau ketika kita ikut-ikutan, dagu sama jidat ketuker. Maksiat jadi adat, judi jadi hobi, zina jadi budaya, korupsi jadi tradisi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran. Kita sempurnakan renungan kita hari ini untuk mengingat kebaikan dari ayah dan bunda, ya. Boleh ditundukkan kepalanya sejenak. Ingat kemarin Bu Nani bilang apa? 142 pasang mata yang akan menilai kalian sendiri. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidup, telah memberi kami makan dan minum. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami orang tua yang sangat menyayangi kami. Segala puji kepada Rabbul Alamin yang telah memberi kami guru-guru yang mau berjerih payah mengajar dan mendidik kami untuk masa depan kami yang terbaik. Terima kasih ya Allah, sungguh nikmat dan karunia-Mu tiada terhingga dan tiada terhitung. Namun apa yang kami kerjakan? Seringkali menyakiti hati ayah dan ibu, mengiris-iris hati mereka dengan luka yang amat perih, membantah suruhan, mematahkan permintaan mereka, bahkan mungkin menghancurkan harapan mereka. Apa yang kami lakukan terhadap guru kami? Tiada hari tanpa pembangkangan, karena kami merasa telah dewasa dan pintar. Kami sanggup membantah apa saja yang Bapak Ibu guru ucapkan. Hanya itu yang kami tahu. Tanpa tahu sebenarnya apa yang Bapak Ibu guru berikan kepada kami berupa ilmu dan akhlak yang takkan terbayar oleh apapun. Andai kami mati hari ini, maka telah cukup dosa-dosa kami sebagai alasan baginya untuk memasukkan kami ke neraka. Neraka adalah tempat yang sangat pantas bagi manusia-manusia keras kepala dan durhaka. Alangkah panasnya neraka itu, dengan apinya yang menghitam, penjaganya yang bengis, dan hidangan yang berupa darah, nanah, dan air mendidih. Kami tak sanggup membayangkan bila harus berada di neraka, ya Allah. Maafkan kami, Ayah, Ibu. Sebutlah seluruh jasa dan kebaikan yang telah Engkau lakukan kepada kami. Sepenuh langit dan bumi, niscaya kami tidak akan membantahnya. Ibulah yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kami ke dunia ini. Ibulah yang telah menyayangi kami dengan kasih sayang yang memenuhi cakrawala dengan salju kesejukan itu. Ibu mencintai kami seindah musim semi, seindah matahari senja. Ayahlah yang telah memberikan seluruh hidupnya dalam kerja keras untuk masa depan yang lebih baik bagi kami. Tak ada, tak akan ada yang pernah menggantikan kasih sayang itu
kemanapun kami mencarinya, selama bumi terbentang, dimanapun sampai kapanpun. Maafkan kami Bapak Ibu Guru. Sebutlah Bapak Ibu Guru semua jasamu kepada kami. Niscaya kami mengaminkannya dengan tunduk dan khusyuk. Bukankah Bapak Ibu Guru yang mengajari kami berbagai ilmu? Ilmu yang susah payah Bapak Ibu dapatkan. Maafkan kami semua, kami anak-anak-Mu yang telah Allah takdirkan kepadamu. Allah telah tuliskan di Lauhul Mahfuz bahwa kami adalah anak-anak-Mu sampai kapanpun. Tetaplah mencintai kami. Tetaplah isi hari-hari ayah ibu, bapak ibu guru dengan doa-doa kebaikan untuk kami. Doakan kami menjadi hamba Allah yang soleh. Doakan kami menjadi anak yang berbakti. Ya Allah, Engkau tahu diri-diri kami. Ampunilah kami. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Jadikan setiap luka hati, tiap tetes keringatnya dalam mendidik dan membesarkan kami sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang soleh, agar esok di hari perhitungan kami bisa membela ayah dan ibu. Kami bisa mengatakan kepadamu di hari perhitungan itu bahwa kedua orang tua kami pantas masuk surgamu karena telah mendidik kami untuk ruku dan sujud kepadamu. Ampuni dosa bapak ibu guru kami. Balaslah pengabdian mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Lapangkanlah dadanya, luaskan rizkinya, bahagiakan keluarganya, dan catatlah tiap huruf yang mereka ajarkan kepada kami sebagai pahala. Ya Rahman, Ya Rohim, Ya Malik, Ya Wahab, Ya Gani, kabulkan doa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengabul doa. Untuk-Mu yang tak berhenti berduka, untuk-Mu yang berteman air mata, untuk-Mu yang berhati lara, untuk-Mu yang menengadah ke langit dengan doa, untuk-Mu yang jerih dan lelah dalam kerja tiada ujung, untuk-Mu yang dimakan usia dengan mimpi dan harapan yang belum terkabul, untuk-Mu yang terus tengadah dan meminta kepadanya agar si buah hati tetap bahagia, untuk-Mu yang mata air kasih sayangnya melebihi jumlah air yang memenuhi segala lautan, untuk-Mu yang menampung duka lalu menggantinya dengan senyuman, untuk-Mu yang berani memberi hidupnya, untuk-Mu pengganti bagi diri-diri yang belum tentu berterima kasih, untuk-Mu wahai ayah dan bunda. Terimalah pelukan hangat kami di kaki-Mu untuk meminta kerelaan bagi tiap butir nasi yang telah kami telan dan tiap tetes air yang telah kami minum, tiap usapan yang menghapus duka. Demi langit dan bumi, demi Allah Tuhan Sang Pencipta segalanya, jasa ayah, ibu, dan bapak ibu guru takkan terbalaskan dengan apapun sampai kapanpun. Allah lah yang telah membalas
jasa-jasa mereka. Semoga Allah membalas dengan surga keindahan yang tak terbayangkan untuk jasa yang tak terucapkan. Amin ya Rabbal Alamin.